Tak kuasa ku melangkah. Baik Bapak-Bapak, wadah pilihan laki-laki sektor Sulawesi yang berkati Tuhan, selamat sore dan shalom. Baiklah, kita boleh siap diri agar ibadah kita di sore hari ini berjalan. Untuk itu kami boleh mengundang Bapak Ketua Wadah untuk melayani ibadah di sore hari. Kepada Bapak kami persilakan. Keluarga besar laki-laki Sulawesi yang diberkati dan disayang oleh Tuhan, shalom. Di sore ini kita akan memulai ibadah kita. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua berdiri. Sebelum kita boleh memulai ibadah kita di saat ini, kita mengajak kita semua menyanyi lagu Mars Laki-laki GPM. Laki-laki Gereja Protestan Maluku, selaku sumber daya umat gereja, sebagai satu wadah fungsional gerejawi, menata pembangunan tubuh Kristus, pelayanan laki-laki DPR, berbentuk persekutuan satu keluarga Allah, menghimpun mempersatukan laki-laki DPR, beritakan Injil kerajaan Allah. Ayo maju laki-laki DPR, tingkatkan ketahanan iman, sosioekonomi, ketahanan ilmiah, wujudkan keutuhan gereja berwawasan oikumenis demi keutuhan ciptaan Tuhan. Ayo maju laki-laki DPR, berperan bina anak-anak, membina keluarga bahagia dan sejahtera, jadi garam dan terang dunia, satu batu hidup dalam konteks catur panggilan gereja. Kebaktian wadah pelayanan laki-laki sektor Sulawesi ini didasari di dalam nama Allah, Bapa Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Bapak-bapak dipersilakan duduk. Mari kita angkat sekali pujian kepada Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian GPM nomor 12 pada ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Indah namamu Bapa, indah kasihmu Bapa. Indah namamu Bapa, indah kasihmu Bapa, indah berkatmu Bapa, indah berkatmu ya Bapa, indah semuanya. Bapak-bapak, kita akan mengaku dosa kita kepada Tuhan. Tuhan, janganlah menghukum kami dalam jeramu, dan janganlah menghajar kami dalam kepanasan murka-Mu. Tuhan, Engkau mengetahui isi hati dan segala keinginan kami, bahkan segala keluhan pun tidak tersembunyi bagimu.
Jangan tinggalkan kami ya Tuhan, Allah kami. Janganlah jauh daripada kami. Persekutuan keluarga besar, laki-laki Sola Gratia yang diberkati dan disayang oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru, Matius 6 pada ayatnya yang ke-11. Pembacaan kita terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Matius 6 pada ayatnya yang ke-11. Tetapi sebelum kita boleh membaca dan mendengarkan firman Tuhan, di saat ini saya mengajak kita semua memohon tuntunan Roh Kudus atas pembacaan Alkitab kita di saat ini dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 56 pada ayatnya yang pertama. Datanglah kepadaku ya Roh Kudus. Datanglah kepadaku ya Roh Kudus. Datanglah kepadaku ya Roh Kudus. Berilah api dalam hati, hidupku penuhilah ya Roh Kudus. Beginilah bunyi firman Tuhan. Hal memberi sedekah. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bapak-bapak, persekutuan keluarga besar, laki-laki sektor Sola Gratia yang diberkati dan disayang oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita boleh membaca, ketika kita boleh mendengar, dan ketika kita boleh memahami apa yang telah disampaikan oleh pokok pembacaan kita di hari ini, Matius 6 ayat 11. Sebenarnya ayat ini mau menggambarkan kepada kita, sebenarnya ayat ini mau menjelaskan kepada kita tentang sebuah makna, tentang sebuah arti yang hakiki dari hidup ini. Frase dari sebuah kalimat, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini merupakan sebagian teks dari doa sempurna. Ini merupakan sebagian teks dari doa Bapa kami yang mencerminkan kebutuhan manusia akan pangan. Frase dari kalimat, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini merupakan sebuah subjek yang mencerminkan Tuhan itu adalah sumber berkat. Tuhan itu adalah pohon berkat bagi kita semua orang-orang percaya dan orang-orang beriman. Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mereview ke belakang, di sana kita akan tahu bahwa memang hidup ini ibarat sebuah tonggak perjalanan yang sangat-sangat panjang. Dari masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Sebuah perjalanan panjang sangat-sangat membawa berjuta makna. Sebuah perjalanan panjang sangat-sangat membawa berjuta arti. Ada susah, ada senang, ada sengsara, ada putus asa. Ada saat-saat di mana kita menjadi orang yang kecewa akan hidup ini. Ada saat-saat
di mana kita menjadi orang yang cemberut akan hidup ini. Itulah realita hidup, itulah dinamika hidup yang dirasakan bagi kita semua selaku orang-orang percaya dan orang-orang beriman dalam konteks kehidupan berkeluarga, dalam konteks kehidupan bermasyarakat, maupun dalam konteks kehidupan kita bergereja. Di hari ini tema mingguan kita, jangan ragu, Kristus bangkit memberi kecukupan. Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada begitu banyak sekali persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi. Ada begitu banyak sekali tantangan-tantangan hidup yang kita lewati. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Tuhan selalu berproses dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menuntun kita, Tuhan selalu membimbing kita. Oleh sebab itu kita dituntut selaku orang-orang beriman, orang-orang percaya, supaya kita selalu mensyukuri semua berkat. Kita mensyukuri semua yang telah Tuhan berikan dalam konteks kehidupan kita dari hari ke hari. Di zaman modernisasi seperti sekarang ini, selaku orang-orang percaya, selaku orang-orang beriman, kita hanya melihat Tuhan itu sebatas angan. Ketika kita mengalami persoalan-persoalan hidup, ketika kita mengalami tantangan-tantangan hidup, kita datang kepada Tuhan. Tetapi ketika kita berada dalam sebuah keberhasilan hidup, kita lalu jauh daripada Tuhan. Ketika kita terjatuh pada titik terendah, terkadang kita lupa mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kegagalan itu merupakan keberhasilan yang tertunda yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan bilang, rancanganmu bukan rancanganku, karena rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Segala sesuatu ada waktu, segala sesuatu ada saatnya. Segala sesuatu akan indah pada waktunya. Hari ini ketong semua boleh ada, berkumpul sama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bukan karena ketong pun kuat, bukan karena ketong pun ketegaran, tapi karena tete manis kubai. Ketong bisa melewati susah, senang, sengsara, putus asa dalam hidup. Ketong bisa melewati setiap persoalan-persoalan, tantangan-tantangan dalam hidup. Bukan karena ketong pun kuat, bukan karena ketong pun ketegaran, tapi karena tete manis itu begitu baik di dalam seluruh kehidupan kita. Lewat talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita, lewat pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Selaku petani di kebun, selaku nelayan di laut, selaku tukang ojek di jalanan, selaku buruh bangunan, tukang batu di tempat-tempat bekerja, selaku PNS, TNI Polri, pensiunan. Apapun pekerjaan kita, seburuk apapun pekerjaan kita, sehina apapun pekerjaan kita, kalau kita melihat ini sebagai sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menjadi berkat bagi keluarga kita kira berkat Tuhan itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Bukan secukupnya, tapi pasti penuh dan bahkan tabombo. Bapak-bapak, persekutuan wadah laki-laki, belayan seksualitas yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Beta kutip sedikit, ada sebuah kalimat dari bahasa Yunani bilang begini, Pantarei oden mene. Segala sesuatu itu mengalir, tidak ada yang tetap. Ketika kita sebagai anak-anak kecil, kita menangis waktu itu merangkak. Ketika kita menjadi seorang pemuda yang mempunyai banyak gagasan dan ide, waktu itu berjalan.